Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya hari ini partai PSI begitu kan. Ada yang viral video ratusan kader PSI ya di Bengkulu, yaitu mundur berjamaah, bakar atribut partai hingga KTA begitu kan. Atribut partai hingga KTA. Ini menunjukkan bahwa selama ini ya wajar PSI banyak yang keluar. Ternyata ya setelah ditelusuri ternyata PSI ini ya partai apa begitu kan. Bisa jadi nanti ya di Pilpres 2024 bisa nyungsep. Bisa jadi seperti itu begitu. Dan bahkan seperti ini saat pembakaran dari ratusan kader PSI seperti ini. Ini ya saat ini ya ayo daerah lain ya di mana bisa ya dari 0, jadi minus begitu kan. Inilah saat detik-detik pembakaran atribut dari PSI yang kemudian dengan KTA-nya juga begitu kan. Tetapi perlu diingat, apakah seperti ini yang harus kita lakukan begitu kan? Karena mungkin akibat kekecewaan yang selama ini begitu kan. Karena banyak yang dicopot di sana ya, yang awalnya sudah istilahnya sudah memperjuangkan PSI sejak dulu mau dari nol, akhirnya dipecat. Setelah dipecat akhirnya diganti dengan orang lain begitu. Banyak yang rasa kecewa, bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini komentarnya, kirain PDP nggak seru. Semua akan dibakar pada waktunya. Gimana sih di anggota Giring Ganesa yang cuma Grace Natali ini ya, sama Grace Natali kok bisa partainya nggak keurus begini, malah sibuk urus Anies Baswedan. Ya karena memang getol sekali untuk mengkritik Anies Baswedan selama ini begitu. Apa yang diharapkan dari kritikan itu ya, dan yang diharapkan dari kritikan itu menurut saya pribadi ya satu sisi dia tidak menunjukkan bahwa partai itu tidak menunjukkan apa misinya begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan ini, kalau saya emang dari dulu gitu biar mudah cepat beres aja sampah yang dibersihkan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tapi di satu sisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Karena partai PSI menurut Giring itu dianggap sebagai besar. Setiap harinya ada yang gabung 10.000 katanya, 1.000 begitu kan. Jadi kalau sehari berapa kalau 30 hari begitu kan. Tetapi kok tidak ada menunjukkan siapa nama-namanya yang masuk ke partai PSI begitu. Bahkan ini makin hancur partai 0, ini partai sarang cukong reklamasi koruptor ini. Bro dan Zisnya tidak ramah ini, pindah ke partai yang lain mau menghargai aspirasi bawah, banyak begitu kan. Bahkan dari orang-orang yang potensial yang dari PSI sendiri keluar begitu. Kenapa? Karena ya di PSI sendiri tidak menunjukkan bahwa partai itu adalah partai yang mempunyai misi yang untuk membangun bersama-sama, membangun bangsa begitu kan. Ya karena hanya copras-capres sana sini ya, sibuk ngurusin Anies Baswedan dan sebagainya, pada akhirnya lupa pada kader-kadernya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi ya inilah komentar-komentar netizen begitu. Sampah memang sebaliknya di bumi hanguskan agar tidak mengotori dan mencermai. Ini seiring lagi Giring apa ini. Sudah benar ya, Mama PDIP sudah lama kami sampahkan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ya kalau sampah seharusnya dibakar atau dibuang. Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh dan sadar. Semoga resepnya ya segera tersebar agar semakin banyak rakyat di negeri ini ikutan sembuh dan sadar dengan kondisi negerinya yang sudah akut. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tenang katanya Giring Ganesa, setiap hari ada 1.000 ya yang daftar begitu kan, orang daftar anggota PSI. Tapi yang mana datanya belum menunjukkan siapa yang daftar begitu kan. Tetapi ya sampai hari ini ya itulah si Giring begitu kan. Tahu sendiri siapa mereka begitu. Sibuk ini kepoin Pak Anies Baswedan, lupa ke dalam kiki ini. Masalahnya PSI cuma ngurusin Anies Baswedan. Ya betul begitu kan, ngeritik habis-habisan sampai lupa pada kader-kadernya. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, viral video ratusan kader PSI Bengkulu mundur berjamaah bakar atribut partai hingga ini KTA begitu kan.
Dikutip dari Demokrasi, yang mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Bengkulu ya, Yogi Pramadani resmi mengundurkan diri dari sebagai anggota PSI. Yogi mengundurkan diri pasca ia diberhentikan dari jabatan Ketua DPP PSI Bengkulu sejak tanggal 19 Januari 2023 oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI. Tidak hanya Yogi, jajaran pengurus DPW, DPD, DPC hingga kader juga ikut mengundurkan diri. Jumlah kader yang mundur ya diklaim mencapai ribuan orang yang tersebar di seluruh kota atau di kota provinsi Bengkulu. Bahkan ya Yogi Pramadani dalam konferensi persnya di Sekretariat DPW PSI Bengkulu menegaskan pengunduran dirinya dari anggota PSI terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 bersama sekretaris dan mantan pengurus PSI lainnya. Bahkan mulai hari ini kami menyatakan mundur dari PSI Bengkulu, tegas Yogi dalam konferensi persnya. Ia mengaku dirinya bersama ribuan mantan kader PSI lainnya mengundurkan diri karena kecewa sebab dirinya dari kepengurusan diberhentikan sepihak oleh DPP PSI. Betul begitu kan? Kalau sudah begini nyatanya bahwa PSI setelah besar begitu kan, dan pada akhirnya digantikan begitu kan. Padahal yang mulai dari kecil dirawat, mencari masa, mencari konstituen, mencari anggota untuk di situ begitu kan, tahu-tahunya ya diganti begitu. Di mana letak logikanya begitu kan? Kayak seperti itu logikanya begitu kan. Jadi setelah PSI sudah agak besar ya di Bengkulu itu akhirnya dipecat. Mungkin kira-kira seperti itu, tapi pada hakikatnya sudah banyak yang mengundurkan diri begitu. Kasihan juga begitu kan. Ya, inilah politik begitu kan, bisa cair bisa tidak begitu. Tapi langkah dari Yogi ini menurut saya pribadi langkah yang tepat. Lebih baik ia berkontribusi di partai lain begitu kan. Karena apa? Karena di PSI kalau seperti ini terus ya wallahu alam akan nyungsep begitu kan. Ini ya, Yogi mengklaim tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama 2 tahun menjabat sebagai Ketua PSI Bengkulu. Bahkan kami akan pindah ke tempat kami hargai, tuturnya. Yogi mengaku pemberhentian dirinya sebagai Ketua PSI Bengkulu bukan karena kesalahan, bahkan namun posisi jabatan yang telah diemban 2 tahun ini digantikan oleh orang lain. Bahkan hal itu dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan SK kepengurusan PSI baru Ketua PSI Bengkulu, Eti Nuryanti, yang merupakan istri mantan Wakil Gubernur Bengkulu, Dedi Hermansyah. Bahkan diberhentikan bukan karena kesalahan tapi karena ada orang baru yang lebih beruang dari kami. Bahkan dia mengatakan karena sekarang sudah ada kepengurusan yang baru. Katanya, wallahualam kalau hanya dicari dengan uang ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Kasihan sekali begitu kan. Jadi partai dan pengurus sudah membesarkan PSI di situ, pada akhirnya ya dipecat begitu kan. Digantikan dengan yang lain. Di mana hati nuraninya begitu kan. Sama nanti mungkin dengan Partai Gelora misalnya, karena sudah besar akhirnya dipecat sana sini begitu kan. Padahal mulai dari awal dia membangun, mencari kader dan bahkan menjadi konstituen untuk bergabung kepada partai itu begitu kan. Ya seperti inilah politik begitu kan. Yogi pun pengurus serta ribuan kader lainnya merasa sangat kecewa berat atas keputusan DPP PSI secara sepihak. Bahkan karena selama 2 tahun menghidupkan PSI di Bengkulu sudah banyak membuahkan hasil. Di samping seluruh pengurus 10 kabupaten sekota ya terbentuk, PSI Bengkulu juga telah dinyatakan lolos verifikasi peserta pemilu 2024. Bahkan kami merasa dizalimi dimanfaatkan PSI sampai lolos verifikasi. Setelah selesai langsung dibuang, ini sangat kejam. 2 tahun itu waktu yang tidak singkat, perjuangan kami sangat tidak dihargai, ungkapnya. Bahkan Yogi mengatakan dirinya telah berupaya untuk mempertahankan jabatannya, koordinasi dengan komunikasi telah dilakukan dengan pengurus PSI pusat namun tak membuahkan hasil. Alasannya karena akan dijabat oleh mantan Wagub Bengkulu, namun hasilnya ketua itu justru dipimpin oleh istri mantan Wagub Bengkulu. Saya juga sudah bertemu dengan Bang Dedi 3-4 kali pertemuan. Dalam pertemuan itu saya tegaskan dengan Bang Dedi untuk tidak merusak susunan yang sudah ada. Bang Dedi waktu itu sepakat untuk tidak menjadi ketua PSI. Saya juga sudah datang ke DPP, tapi saat berkomunikasi akhirnya tetap diberhentikan. Lebih sakitnya lagi ya,
PDF SK diberhentikan, kami dikirim via WhatsApp melalui sekretaris bebernya. Wow, sangat luar biasa begitu kan. Luar biasa, seperti inilah komunikasi PSI selama ini begitu kan. Dia diberhentikan secara tidak hormat kalau menurut saya pribadi, tanpa ada kesalahan apa-apa. Bahkan ya SK pemberhentian ya dikirim melewati PDF begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Seorang partai yang kemudian sering mengkritik lawan-lawannya begitu, dan pada akhirnya sekarang sudah jelas di mana letak hati nurani sebagai ketua DPP begitu, kok bisa memberhentikan seperti itu. Berhentilah, diberhentikan secara hormat kan, itu luar biasa begitu kan. Ini terkait beberapa waktu kader membakar atribut PSI. Menurut Yogi, hal-hal tersebut sebelum telah dicegah, bahkan dirinya sudah datang di kabupaten kota. Hanya saja lupa kekecewaan kader, keluarga dan pendukung lainnya tidak tertahan lagi sehingga mereka tetap membakar atribut PSI. Bahkan aksi bakar KTA dan atribut PSI juga dilakukan oleh Biro Kepemudaan PSI Bengkulu. Mantan Biro Kepemudaan PSI Bengkulu, Meki Alfiando, mengatakan pihaknya sangat merasa dizalimi atas keputusan DPP PSI yang berhentikan Yogi dari jabatan dari PSI Bengkulu. Bahkan selama menjadi ketua PSI Bengkulu, menurut Meki, Yogi telah banyak berjuang hingga mampu menghantarkan PSI lolos verifikasi peserta pemilu. Bahkan uang pun sudah banyak dikorbankan. PSI harus tidak hanya berpikir uang, tapi harus mengedepankan moralitas dan hati nurani ini. Betul begitu kan, sudah mengeluarkan banyak untuk bergabung ke PSI ya, untuk mencari kader-kader ya, apalagi tempat kantor dan sebagainya begitu kan. Pada akhirnya diberhentikan begitu kan, dimana secara etis, secara logika ya, secara moral, secara etika politik dia tidak etis diberhentikan, apalagi ya diberhentikan melalui ya WhatsApp, melalui PDF begitu. Di mana letak logikanya? Ya inilah partai yang seharusnya ditinggalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu kan. Mengapa? Karena secara administrasi ya tidak etis, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.